Halo teman-teman, balik lagi ke channel gue. Dan mungkin kita sudah berapa hari ya di rumah ya. Mungkin hampir 2 minggu kita sudah di rumah karena kita tahu ada wabah COVID-19 di Indonesia. Dan gue juga merasa prihatin terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah negara kita ini. Banyak sekali aktivitas kita yang tertunda, seperti bekerja, sekolah, maupun aktivitas ekonomi yang lain. Jadi semoga ini bisa membaik dan semoga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan berhubung kita nggak ada kerjaan, kita tahu kita banyak sekali di rumah yang tidak ada kerjaan. Jadi gue juga merasa kayaknya harus ada yang gue lakukan. Jadi gue mau membuat satu video di mana gue mau beropini tentang apa yang terjadi di tengah-tengah peristiwa atau tragedi COVID-19 ini, yang mana berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan ini opini gue ya, jadi terserah kalian mau setuju apa tidak. Ini isinya opini gue yang sudah gue analisis dan gue rangkum, dan ini terjadi di tengah-tengah COVID-19 ini. Lightningnya baru hidup, jadi baru kelihatan. Oke, di sini ada dua hal yang gue rangkum, yaitu ada dampak baik dan dampak buruknya dari virus COVID-19 ini di tengah-tengah kita ini yang terjadi di Indonesia. Dan yang pertama, dampak baik yang pertama adalah polusi udara di dunia itu membaik, karena kita tahu kegiatan manusia itu berkurang, terutama juga kegiatan memakai kendaraan itu berkurang, maka berkurang juga polusi-polusi yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan tersebut. Dan ini merupakan salah satu hal yang baik bagi bumi terutama. Nah, yang kedua, ini juga masih polusi udara, terutama polusi udara di Jakarta dan wilayah barat Indonesia. Yang kita tahu, Jakarta dan wilayah barat Indonesia memiliki kadar udara yang tidak baik, atau yang bisa dibilang kurang baik ya. Dan ini menyebabkan di tengah-tengah COVID-19 ini kegiatan manusia berkurang dan polusi udara juga membaik. Dan yang ketiga, itu hutan-hutan dan ekosistemnya tidak terganggu karena ada aktivitas manusia. Ya, kita tahu kalau misalkan kita di rumah, kita nggak mungkin jalan-jalan. Hutan-hutan tersebut yang pasti akan menjadikan mereka untuk recovery, dan karena tidak adanya aktivitas masyarakat di sana. Dan yang pasti itu menjadi salah satu kesempatan buat hutan-hutan itu untuk memperbaiki ekosistemnya di sana. Dan juga banyak sekali tempat-tempat yang ditutup ya, kita tahu seperti pendakian dan juga camping-camping, dan juga tempat wisata-wisata lain yang menggunakan tempat-tempat seperti hutan. Nah, yang terakhir, yang keempat, dampak baik dari di tengah-tengah COVID-19 ini, yaitu adalah hewan-hewan hidup dengan tenang di habitatnya. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang poin ketiga, yang mana jika tidak ada aktivitas masyarakat di sana, pasti hewan-hewan juga akan hidup secara liar yang baik dan tidak ada terganggu dengan aktivitas manusia. Kita tahu bahwa ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa aktivitas pendakian gunung, aktivitas yang lain yang menggunakan aktivitas di hutan ataupun di sekitar hutan itu bisa menyebabkan rusaknya habitat hewan di sana. Dan ini merupakan kesempatan bagi hewan-hewan untuk lebih berperilaku liar, dan semestinya harusnya seperti itu. Nah, ini adalah dampak baik dari COVID-19 di tengah-tengah kita. Selanjutnya, gue ingin menjelaskan tentang dampak buruk yang terjadi di tengah-tengah COVID-19 ini. Yang kita tahu sebenarnya nggak baik doang, ada juga dampak buruknya. Dan ini udah gue rangkum 4 poin juga sama. Yang pertama yaitu soal sampah. Sampah plastik meningkat seiring sering membelinya makanan dan juga belanjaan. Nah, ini terjadi karena kita tahu kita nggak bisa keluar dan kita menggunakan jasa mungkin ojek online ataupun yang aplikasi-aplikasi lain untuk membeli makanan dan belanjaan. Dan ini seringkali menjadi
bertambahnya sampah-sampah plastik di tengah-tengah kita, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan solusi yang bisa saya tawarkan atau gue tawarkan untuk sampah plastik ini yang pasti adalah meminimalisir pemakaian plastik atau daur ulang. Nah, kita bisa sembari waktu senggang kita bisa melakukan daur ulang dari plastik itu sendiri, misalkan membuat apa, dan juga mungkin bisa membuat ini seperti ini namanya eco brick. Jadi ini sampah-sampah plastik ini dimasukin ke dalam botol air mineral, jangan sebut mereknya karena nggak di endorse. Dan ini namanya eco brick, dipadatkan, nanti bisa kalau sudah banyak beberapa botol bisa dibuat menjadi kursi, meja, dan lain-lain. Dan ini salah satu contoh bagaimana meminimalisir pemakaian plastik, jadi tidak langsung dibuang dan bisa didaur ulang. Nah, yang kedua, poin kedua adalah sampah rumah tangga meningkat. Kita tahu aktivitas kita banyak di rumah dan pasti akan berdampak pada sampah rumah tangga kita, terutama juga tadi salah satunya sampah plastik. Selain itu juga ada sampah-sampah, mungkin sampah baju yang mungkin udah nggak pernah kita pakai, kita bongkar dan menjadi sampah, dan itu akan lebih banyak terkumpul. Dan juga sampah-sampah makanan juga, yang sisa-sisa makanan, dan itu menjadi salah satu problem di tengah-tengah pandemi corona ini. Dan solusinya ya hampir sama sebenarnya. Jadi harus lebih bijak untuk memakai segala sesuatunya agar tidak langsung dibuang. Kalau bisa memang harus didaur ulang. Jadi hal-hal yang masih bisa didaur ulang, alangkah lebih baiknya kita daur ulang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran air dari limbah rumah tangga meningkat. Nah, setiap kegiatan yang di rumah ya, kita di rumah selama 2 minggu ini pasti sering memakai air, terutama mencuci tangan memakai sabun. Kita tidak bisa pungkiri mencuci tangan memakai sabun itu perlu. Namun kita tahu tidak harusnya sih ya, menurut saya nggak harus selalu memakai terusan lah ya mencuci tangan, karena memang mencuci tangan itu ada mengandung deterjen dan mungkin merusak kadar air, mutu air, dan itu menjadi salah satu dilematik yang sekarang yang dilakukan. Cuman solusi yang bisa kita lakukan yaitu menggunakannya dengan bijak. Lagi-lagi saya bilang dengan bijak, karena apa? Karena nggak selalu setiap kita megang meja misalkan cuci tangan, ini cuci tangan, enggak juga. Tapi setiap waktu kalau bisa memang merasa kotor cuci tangan, tapi jadi tidak terlalu sering dan tidak banyak membuang cuci tangan, sabun cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu ini yang paling saya sorotin, ini perspektif gue ya, jadi kalian boleh nggak setuju juga boleh. Jadi yang terakhir itu adalah limbah medis meningkat. Nah, seiring dengan banyaknya pasien virus corona atau COVID-19 yang dirawat dan masuk rumah sakit, masih seiring juga banyaknya pemakaian masker, mungkin APD yang hanya bisa sekali dan lain-lain. Terutama kita juga memakai masker untuk keluar rumah. Nah, itu kebanyakan kan memang hanya satu kali pakai, dan itu menjadikan limbah medis ini meningkat. Dan solusinya yang gue tawarkan adalah kalau bisa kita memakai masker kain yang terbuat dari kain. Jadi tidak sekali pakai, dan mungkin bisa didaur ulang oleh pemerintah setempat, atau kita juga bisa misalkan APD bisa didaur ulang lagi menjadi APD lagi, diproses tapi dengan yang higienis yang pastinya, dan juga masker-masker yang lainnya. Nah, itu adalah hasil dari analisis gua dan yang gua rangkum, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada berita baik tentang lingkungan hidup kita, juga ada berita buruk terhadap lingkungan hidup kita. Jadi pada intinya ini kembali lagi ke teman-teman semua, bagaimana menghadapi COVID-19 ini, dan mungkin dengan tidak menggunakan banyak sampah atau yang bisa menjadi sampah, dan untuk lebih baik lingkungan hidup kita. Dan juga
Semoga dengan adanya kabar baik ini bumi kita bisa recovery, dan bisa ketika kita berkunjung ke tempat manapun, ke tempat wisata, kita bisa lihat bagaimana bumi ini sangat bagus sekali, dan juga yang buruk-buruk ini kalau bisa memang kita kurangi. Dan ini adalah perspektif gue, jadi teman-teman boleh setuju atau tidak setuju. Kalau setuju boleh komen di kolom komentar, nggak setuju juga boleh di kolom komentar bagaimana pandangan kalian terhadap lingkungan hidup kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan terakhir, gue doakan semoga kita semua baik-baik aja, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tidak ada yang tidak akan bertambah lagi, semoga cepat reda, karena gue juga merasa mungkin udah mulai agak pusing ngapain, karena sebenarnya gue udah ada plan sebenarnya untuk ya naik gunung lagi, cuman karena keadaan seperti ini gue harus meng-cancel itu, dan ini harus dimaklumin sih untuk kita semua. Tetap di rumah teman-teman, jangan kemana-mana. Kalau misalkan teman-teman nggak bete atau gimana, ya nikmatin aja dulu. Mungkin ini waktunya kita harus di rumah. Nanti setelah ini kita baru bisa jalan-jalan lagi. Stay safe buat teman-teman. Jangan dulu kemana-mana. Kalian harus menahan diri kalian dulu, karena kayaknya lebih bagus kalian di rumah dulu dan jaga kesehatan, jaga saudara dan keluarga, dan juga jaga diri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua di tengah pandemi COVID-19 ini, dan menambah wawasan kalian tentang lingkungan hidup, kabar-kabar lingkungan hidup di tengah COVID-19 ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga share ya. Oke, salam dari gue, salam pendaki minimalis.